Mas, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin
وأدخلنا في زمرة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. أما بعد. Ibu-ibu, umahat, saudari-saudariku seiman, seakidah, sekeyakinan yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan, ampunan dari Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang semoga nanti bermanfaat, yaitu tentang keutamaan atau fadilah orang yang mendirikan sholat. Sebenarnya tema ini merupakan lanjutan dari kajian kita beberapa waktu yang lalu, karena kita sebenarnya membahas kitab Al-Kabair. Sebenarnya kita membahas kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang kitab yang membahas tentang macam-macam jenis-jenis varian dari dosa-dosa besar. Ibu-ibu bisa membeli kitab seperti ini, Bu, namanya kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan ulama dalam madhab Syafi'i dan beliau murid dari Imam Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir yang terkenal, kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan di antara di sini ada 70 dosa besar, mungkin ada 70 dosa besar, dan kemarin kita sudah membahas tentang dosa riba, kemudian tidak sholat dan yang lain. Yang menarik ibu-ibu, di antara dosa besar yang disampaikan oleh beliau yang hari ini dianggap biasa oleh masyarakat kita adalah misalkan seperti isbal. Isbal bagi laki-laki itu menurut beliau termasuk al-kabair, dosa besar. Dan yang lain misalkan lagi seperti membuat gambar makhluk bernyawa juga termasuk dosa besar. At-taswir, ini di sini dosa besar yang ke-48, yaitu membuat gambar makhluk bernyawa, baik dia 2 dimensi maupun 3 dimensi. Karena ada orang yang mengatakan yang dilarang itu adalah membuat patung atau gambar makhluk bernyawa yang 3 dimensi, dia punya bayangan. Tapi kalau menggambar di dinding, menggambar di buku, menggambar di korden, menggambar di baju, menggambar di bendera, ini nggak apa-apa. Padahal dibantah oleh Al-Zahabi, ulama dari madhab Syafi'i. Yang lain masih banyak dosa-dosa besar yang diremehkan, dianggap sepele oleh kaum muslimin. Termasuk banyak 70 dosa besar. Baik, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu lanjutan dari kajian kita dari beberapa waktu yang lalu tentang keutamaan atau fadilah orang yang mendirikan sholat. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kemarin kita sudah menyampaikan seseorang itu dikatakan mendirikan sholat. Ada beberapa ciri, masih ingat ibu-ibu? Apa, Bu? Ciri-ciri orang dikatakan mendirikan sholat. Yang pertama, menyempurnakan semua rukun sholat. Yang kedua, menyempurnakan semua kewajiban-kewajiban sholat. Sudah, Bu? Yang ketiga, Bu, menyempurnakan syarat-syarat sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian menyempurnakan sunnah-sunnah sholat. Kemudian menghindari pembatal-pembatal sholat. Kemudian melaksanakan sholat pada waktunya, lebih baik di awal waktu. Hukum asal lebih baik, lebih afdal dilaksanakan di awal waktu. Kemudian berikutnya hatinya hadir,
hatinya hadir alias khusyuk ketika dia sholat. Kemudian bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian menghindari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang keliru, perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala kesempurnaan sholat. Misalkan tidak merapatkan shaf, kemudian misalkan ketika dia sholat dia lirak-lirik, mengurangi, menambah ibadah dalam sholat, misalkan membaca usolli yang tidak dituntunkan oleh Nabi dan seterusnya. Yang ke-10, melakukan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alias menghindari bid'ah. Semakin sholat kita persis mirip dengan sholat Nabi maka semakin sempurna. Ini 10 ciri seseorang dikatakan dia mendirikan sholat. Baik, apa sih keutamaan atau fadilah orang yang mendirikan sholat? Di antara cara agar kita semangat giat untuk melaksanakan suatu amal ibadah, maka kita perlu mengenali keutamaan ibadah itu. Tak ulang, di antara cara agar kita semangat giat, lebih terdorong, termotivasi untuk melaksanakan amal ibadah, kita perlu mengenali, memahami, mengetahui keutamaan amal tersebut. Ibu-ibu semangat mana bu? Dengan sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat sunnah qobliyah asar. Kenapa bu? Dalam karena keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, dengan seperti itu kita akan semangat. Kita lebih semangat sholat sunnah qobliyah subuh daripada sholat sunnah qobliyah asar. Ibu-ibu lebih semangat mana bu? Mungkin jenengan bapak-bapak, mas-mas, jenengan lebih semangat berbakti kepada mertua apa kepada orang tua? Tentu orang tua, karena mertua itu tidak sama dengan mertua. Laki-laki itu tidak punya kewajiban berbakti kepada mertua, ibu-ibu. Laki-laki tidak wajib berbakti kepada mertua. Laki-laki wajib berbakti kepada orang tua kandungnya. Ibu-ibu tidak wajib berbakti kepada mertua bu. Jenengan itu tidak wajib berbakti kepada orang tua suami, jelas ya. Tapi jenengan wajib berbakti kepada suami. Ulang, ibu-ibu itu tidak wajib berbakti kepada mertua jenengan, tapi jenengan wajib berbakti kepada suami. Maka lebih semangat mana Pak kita berbakti kepada orang tua kita dengan berbakti kepada mertua? Ya jelas, orang tua dengan mertua itu tidak bisa dibandingkan bu, tidak bisa dibandingkan, jauh keutamaannya lebih utama orang tua daripada mertua bu. Ibu-ibu punya nasi dus misalkan 30 bungkus, jenengan punya nasi 30 bungkus. Jenengan lebih semangat mana bu? Jenengan berikan kepada anak-anak TPG. Ini misalkan Ramadan Ramadan. Jenengan punya nasi dus 30 bungkus. Jenengan lebih semangat 30 dus ini jenengan berikan kepada anak-anak TPG yang tidak puasa atau jenengan berikan kepada bapak-bapak yang puasa? Kenapa bu? Nah, karena kita mendapat janji pahala dari Nabi, yaitu mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Meskipun sama-sama berpahala, tapi kita bisa apa ibu? Bisa milih, dan itu boleh. Boleh dalam beribadah itu kita boleh pilih-pilih, boleh. Boleh hitung-hitungan, boleh. Saya kalau ke masjid naik motor dapat pahala misalkan 100, tapi kalau jalan kaki dapat 200, ya jalan kaki boleh. Jadi dalam ibadah itu boleh hitung-hitungan. Saya memberi buka bersama kepada si fulan sama si alan, lebih gede mana pahalanya? Itu boleh hitung-hitungan dalam masalah pahala. Dan bu, baik, termasuk ibu-ibu
semangat badan Bu, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa semangat Bu? Nah, karena kita tahu keutamaannya nggih, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian diikuti, disertai, dibarengi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa wajib setahun penuh. Jadi puasa Syawal itu statusnya sunnah, tapi mendapatkan pahala wajib. Tak ulang Bu, puasa 6 hari Syawal itu statusnya puasa sunnah. Kita nggak puasa nggak apa-apa, sunnah kok, tapi kita mendapatkan pahala wajib. Jelas sih? Kita mendapat pahala wajib. Jadi seolah-olah kita itu setahun penuh puasa wajib. Maka kita semangat untuk puasa Syawal. Dan ini belum selesai Mas ya. Barangkali kita yang belum selesai guys, segera diselesaikan Bu. Karena besar keutamaannya, mendapat pahala seperti puasa wajib setahun penuh. Kenapa? Karena puasa Syawal itu dia hukumnya tabi, dia pengikut. Dia hukumnya mengikuti puasa Ramadan. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian diikuti, berarti puasa Syawal itu statusnya pengikut, dan hukum pengikut mengikuti hukum yang diikuti. Puasa Syawal sunnah, dia pengikut puasa Ramadan yang wajib, maka statusnya wajib. Statusnya mendapatkan pahala puasa wajib. Contoh yang lain seperti misalkan sebagaimana sabda Nabi, man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, barang siapa yang dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia seolah dia mendapat pahala sholat semalam suntuk. Maka kita semangat untuk sholat tarawih dengan berjamaah. Meskipun boleh kita sholat tarawih sendiri boleh, tapi lebih semangat dengan berjamaah bersama imam karena mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ya Bu. Jadi ketika kita mengenali keutamaan sebuah amal, kita akan semangat untuk melaksanakan amal tersebut. Sekarang kita akan menyampaikan beberapa keutamaan ya, orang yang melaksanakan atau menegakkan sholat fardu, mendirikan sholat. Yang pertama Bu, sholat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah sering kita dengar ya, sholat bisa mencegah, menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mana dalil? Dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, keji dan mungkar. Fahsya itu segala sesuatu yang dosa yang berkaitan dengan birahi Bu, itu fahsya. Maksiat, dosa, pelanggaran yang berkaitan dengan nafsu birahi, dengan seks nggih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati zina dengan fahsya gitu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Kalian jangan mendekati zina karena zina itu fahisha. Jelas nggih, fahsya, keji dia. Allah mensifati LGBT dengan fahisha. Nggih, tadi kalau zina disifati Allah di surat Al-Isra ayat 32. Allah mensifati LGBT juga sama dengan fahisyah. Bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 80. Waluton idz qala liqaumihi atatuna fahisyah. Kaumnya Nabi Lut, nggih, mereka cinta sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka dengan fahisyah. Jadi fahisyah itu maksiat, dosa, pelanggaran yang berkaitan dengan seks, yang berkaitan dengan penyimpangan
nafsu birahi nggih, mungkin maaf nggih, menzinai mayat, menzinai binatang nggih, onani, masturbasi, suka sama jenis dan seterusnya. Ini semuanya bagian dari fahisyah, kekejian. Kemudian juga bisa dilihat di surat Yusuf ayat 24, ketika seorang wanita menggoda Nabi Yusuf gitu, maka disifati dengan fahsya. Surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu dia sudah kebelit ingin berzina sama Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga sebenarnya dia tergerak syahwatnya, Bu. Laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan nafsu birahi itu disifati dengan fahsya. Kemudian mungkar, Bu. Mungkar itu apa ya, Bu? Sesuatu yang diingkari oleh hati nurani. Mungkar itu sesuatu yang dia ditolak oleh akal sehat, Bu. Jadi ada mungkar, ada maksiat. Ini beda nggih. Kalau maksiat pasti mungkar, tapi kalau mungkar belum tentu maksiat. Maksiat pasti mungkar, kalau mungkar belum tentu maksiat. Maksiat cirinya ada dua, apa Bu? Masih ingat, Bu? Maksiat itu pasti dosa dia, tapi kalau mungkar belum tentu dosa. Maksiat pasti mungkar, mungkar belum tentu maksiat. Kalau maksiat pasti dosa, tapi kalau kemungkaran belum tentu dosa. Makanya mungkar itu derajatnya di bawah maksiat. Jelas mungkin? Ya, maksiat cirinya dua, yaitu apa masih ingat, Bu? Ciri maksiat ada dua. Yang pertama, yang wajib tidak dilakukan, yang haram malah dilakukan. Itu ciri maksiat. Maksiat lawannya taat, jelas sih. Kalau mungkar lawannya maksiat lawannya taat, tapi kalau mungkar lawannya ma'ruf. Maka amar ma'ruf nahi maksiat lawannya taat, tapi kalau mungkar lawannya ma'ruf. Oke, ma'ruf, Bu. Jadi mungkar itu sesuatu yang diingkari, yang ditolak oleh fitrah manusia, Bu. Tapi kalau ma'ruf, tadi lawannya ma'ruf nggih. Ma'ruf itu dia dikenali, diterima oleh naluri sehat. Dan ma'ruf itu apa namanya? Dia belum tentu berpahala, tapi dia diterima sama akal nggih. Diterima sama naluri sehat manusia. Contoh. Jadi kalau ibadah itu pasti ma'ruf, tapi kalau ma'ruf belum tentu ibadah. Ibu-ibu ketika pengajian noto parkir rapi, ibadah atau ma'ruf? Ma'ruf, bukan ibadah nggih. Jenengan noto parkir rapi itu ma'ruf. Sesuatu yang disukai, diterima oleh naluri manusia. Dan jenengan ketika pengajian maaf nggih, duduknya bagus, tidak lendetan, tidak apa itu ma'ruf napa ibadah, Bu? Ma'ruf, jelas sih. Ini contohnya, Bu. Jadi, Bu, mungkar itu sesuatu yang dia ditolak oleh akal sehat, ditolak oleh fitrah manusia, Bu. Ibu-ibu melihat ayam jago teladungan, gelut bertengkar, Bu. Pertanyaan, Bu, ini maksiat apa mungkar, Bu? Pitik jago teladungan jenengan weruh, itu maksiat apa mungkar? Tadi nggih, maksiat itu pasti dosa, tapi kalau mungkar belum tentu dosa. Ngoten, Bu. Pitik niku nek teladungan dosa apa ndak, Bu? Ndak, maka dia termasuk mungkar, bukan maksiat. Masuk ana pitik maksiat, Bu? Pitik nggak punya dosa, itu kemungkaran. Kira-kira kalau jenengan lihat pitik teladungan, jenengan jarken apa dipisah, Bu? Kenapa, Bu? Kemungkaran. Kita disuruh untuk apa, Bu? Kita diperintah untuk mengingkari kemungkaran. Man ro'a mungkaron toh, gitu. Falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Jadi ketika ada kemungkaran, kita diperintah untuk mengingkari.
Maka jenengan ketika melihat kucing kerahan Bu, kucing gelut, itu kan kemungkaran. Ditonton apa dipisah? Gebyur. Digebyur. Masa kucing maksiat itu kemungkaran, bukan kemaksiatan. Maka kita pisah. Ngoten Bu. Ada masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ada orang tidur di masjid, dia melakukan maksiat apa kemungkaran? Kemungkaran. Kenapa Bu? Ora dosa toh, tapi itu kemungkaran, maka dilarang. Mas, nggak boleh tidur di masjid Mas. Ya bukan maksiat, tapi kemungkaran, maka dihindari. Ngoten Ibu, jelas nggih? Ada orang lupa puasa Ramadan, dia lupa makan Bu. Maksiat apa kemungkaran? Lupa nggih. Kalau sengaja maksiat, dosa. Ada orang puasa Ramadan, dia lali mangan di depan jenengan. Jenengan sedang melihat kemungkaran apa kemaksiatan? Kemungkaran, maka diingatkan, dieleki. Ngoten Bu. Loh, jangan keposo toh. Nah, kalau sengaja jadi maksiat, ini enggak sengaja kok. Jelas nggih, ngoten Bu. Ada orang gila apa ya Bu? Ada orang gila memecah kaca, ada orang gila ngamuk. Maksiat apa kemungkaran? Kemungkaran. Karena orang gila kan nggak punya dosa toh. Jelas ya, nggak punya niat dia Bu. Dijarkan apa dicegah? Cegah karena kemungkaran. Jelas nggih? Ono sapi bedal ucul, nabrak-nabrak, malah rusak tanduran. Dijarkan apa dicegah? Cegah karena sapi sedang melakukan kemungkaran. Sapi tidak berbuat maksiat. Jelas nggih? Jadi Ibu, orang yang puasa jangankan berbuat maksiat, mungkar nggak mau. Setelah kita paham tadi nggih, setelah kita paham definisi mungkar sama maksiat, orang yang sholat itu jangankan berbuat maksiat, mungkar dia nggak mau. Tadi nggih, maksiat pasti mungkar, mungkar belum tentu maksiat, maksiat pasti dosa, kalau dosa belum tentu maksiat pasti dosa, kalau mungkar belum tentu dosa. Lah orang yang sholat jangankan berbuat maksiat Bu, jangankan membunuh, nyogok, suap, korupsi, nyolong, maling, mungkar nggak mau dia. Jelas sih, makanya orang yang sholat maka dia akan tercegah dari perbuatan mungkar. Tadi nggih, mungkar itu derajatnya di bawah maksiat Bu, tapi dengan syarat Bu seperti ini. Sholat yang bisa mencegah pelakunya dari mungkar apalagi maksiat itu bukan sembarang sholat Bu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu di Al-Qur'an Bu nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat Bu, itu menggunakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa ya Mas? Isim yang khusus Bu nggih, ada alif lamnya khusus spesial. Kata Allah nggih, aqimis sholata. Di situ ada alif lamnya Bu. Nggih, dalam bahasa Arab itu namanya isim ma'rifah. Khusus. Bukan isim nakirah. Nakirah kan umum. Jadi sholat yang bisa mencegah dari perbuatan mungkar itu sholat khusus. Nah, ngoten. Bukan sembarang sholat. Ada orang sholat, selesai sholat malah nyolong sandal. Jangan nyalake sholat Mas. Katanya katanya orang yang sholat tidak maksiat, tidak mungkar. Lah ini ada orang selesai sholat malah nyolong sandal, selesai sholat malah zina, selesai sholat malah nyogok. Janjian Bu. Nanti ya Pak, nyogok bar duhur. Sholat sik. Nah, sholat sik dia sudah punya janji selesai sholat nyogok. Sing salah sholatnya apa wonge Bu? Jangan sampai kita menuduh Allah, jangan sampai kita sudzon kepada Allah, berarti sholatnya pasti bermasalah. Jelas Bu nggih? Tidak mungkin Allah salah Bu, tidak mungkin Allah keliru. Jadi sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu sholat khusus. Contoh yang lain di surat Al-Baqarah 43 kata Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sama, dan dirikanlah sholat, ada alif lamnya isim ma'rifah. Sholat khusus, sholat yang bukan sembarang sholat.
yaitu sholat yang khusus. Bagaimana Pak sholat khusus tadi? Sudah kita sampaikan, sholat yang mengikuti contoh praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya, tata caranya Bu, kemudian rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, semuanya dilakukan dengan baik. Insya Allah sholat dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul Bu? Jadi ketika ada orang selesai sholat kok maksiat, selesai sholat kok malah korupsi, wah ya khotib Jumat Mas, tapi nyatanya bar sholat itu nganu deh ini nyogok. Ya, jangan disalahkan sholatnya. Selesai sholat malah tanda tangan fiktif, selesai sholat malah nyolong, selesai sholat malah zina, selesai sholat malah korupsi. Oke, dan Bu, jangan sampai kita menyalahkan sholatnya Bu, karena sholatnya pasti bermasalah. Yang kedua Bu, di antara keutamaan orang yang mendirikan sholat, yang kedua mendapatkan al-falah. Al-falah yang sering kita terjemahkan dengan kemenangan, gitu. Hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan Bu, mari kita menuju kesuksesan. Al-falah, kata Al-Imam Amin Asy-Syinkiti, kata beliau, di antara ciri al-falah Bu, al-falah itu cirinya dua Bu. Al-falah itu cirinya dua. Jadi kan kalau sholatnya benar bukan sembarang sholat, akan mendapatkan al-falah. Al-falah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang yang beriman akan mendapatkan al-falah dia, keberuntungan, kesuksesan. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, al-falah cirinya dua. Apa? Tadi kata Amin Asy-Syinkiti, kata beliau, ciri al-falah itu Bu, yang pertama adalah apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan, apapun yang dicita-citakan pasti terwujud. Yang kedua, apapun yang dikhawatirkan, apapun yang ditakuti, apapun yang dikhawatirkan pasti terhindar darinya, pasti tidak akan menimpa dirinya Bu. Apapun yang diinginkan pasti terwujud, apapun yang dikhawatirkan tidak akan menimpa dirinya Bu. Jenengan di dunia Bu, kalau punya dua sifat ini pasti bahagia Bu. Jenengan kalau punya dua sifat ini jenengan apapun yang diinginkan mesti keturutan. Jelas yang pertama. Yang kedua, apapun yang jenengan khawatirkan, jenengan gelisahkan, jenengan takutkan tidak akan menimpa. Bahagia betul? Mesti bahagia toh Bu, betul? Jenengan pengin ini, pengin umroh, pengin haji, kabeh keturutan. Jenengan khawatir nek pensiun piye, nek loro piye, nek ngene piye, nek ngene dicaci maki tetangga, enggak keturutan, enggak bakal menimpa kok. Mesti bahagia Bu. Jelas Itu ciri al-falah. Apapun yang kita inginkan pasti keturutan, apapun yang kita khawatirkan tidak akan menimpa kita. Dan Bu, al-falah itu hanya akan kita dapatkan di surga Bu. Di dunia nggak ada Bu. Satu-satunya tempat yang apapun kita inginkan pasti keturutan, dan apapun yang kita khawatirkan tidak akan menimpa, ya hanya di akhirat, di surga Ibu. Dan jelas oke. Jadi syaratnya tadi Bu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya khusyuk. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Baik, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga Bu, di antara keutamaan fadilah orang yang sholat, dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini berdasarkan hadis Muslim. Hadis ini ada di Arba'in Nawawi, Bu. An Abi Malik Al-Asy'ari qala, dari Abu Malik Al-Asy'ari qala, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu termasuk sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, kalimat alhamdulillah, kalimat tahmid, hamdalah itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan seseorang. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Kalimat subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Nah ini wassolatu nurun, dan sholat akan menjadi cahaya untuk orang yang sholat. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah itu burhan, pembeda. Wassabru diyaun, dan sabar itu adalah cahaya. Maaf, apa Bu? Dia itu sinar, ya, sinar. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini ada di Arba'in Nawawi, Bu. Yang kita bahas di sini adalah kata Nabi, wassolatu nurun. Salat yang kita lakukan akan menjadi cahaya, Bu. Cahaya di dunia, cahaya di alam barzah, cahaya di alam mahsyar, dan cahaya di akhirat. Terutama ketika nanti kita akan melewati sirat, cahayanya semakin besar sehingga potensi untuk selamat semakin besar. Dan cahaya di dunia mungkin wajahnya menyenangkan, karena dia terkena air wudhu. Kemudian di alam barzah, di alam mahsyar, dan di alam akhirat akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis yang lain, Bu, tak baca nggih, hadis Hasan an Abdullah ibni Amr ibni al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang terkenal sangat rajin ibadah. Dari usia muda sampai tua senantiasa puasa Daud. Abdullah bin Amr bin As, Bu. Jelas, Bu, dari muda sampai tua puasa Daud. Qala zakaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata yauman baina sahabah. Faqala, suatu hari Nabi itu bercerita menjelaskan tentang materi sholat di antara para sahabat. Lalu Nabi bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia senantiasa menjaga sholat, ibu-ibu, maka nanti di akhirat akan mendapatkan nur, cahaya, kemudian mendapatkan burhan, kemudian akan diselamatkan dari neraka di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nurun. Barang siapa yang dia tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Wala burhanun, tidak mendapatkan burhan. Wala najatun, tidak mendapatkan keselamatan dari neraka. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi ibnu Khalaf. Dan orang yang dia tidak sholat akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan Qarun. Jenengan kenal Qarun, Bu? Sinten Bu Qarun, Bu? Oh, mboten kenal nggih. Kapan kenalannya? Di mana kenalannya? Tahu nggih, tahu Qarun. Qarun ini kerabat Nabi Musa. Dia orang kaya raya. Akhirnya dia sombong, maka ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi Qarun. Orang yang dia tidak sholat, Bu, yang pertama nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, dan Qarun tempatnya di neraka. Yang kedua Fir'aun. Fir'aun ini gelar raja-raja Mesir, Bu, akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dan Fir'aun kekal di neraka. Wa Haman, dan Haman. Haman itu perdana menteri Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala, Bu, nyebut Haman ini banyak di Al-Qur'an, Bu. Ada sekitar 6 kali. Allah nyebut Haman itu sekitar 6 kali di Al-Qur'an, Di antaranya di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, Bu. Jadi ada surat Ghafir. Ghafir itu nama lainnya Al-Mu'min, Ada surat yang mirip, Bu. Ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Mirip badan? Mirip, Nah, nama lain Al-Mu'min itu surat Ghafir, Ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun, Ada surat As-Sura, ada surat As-Su'ara, Surat As-Sura dan surat As-Su'ara. Ngoten, Bu. Tapi buatan surat musik, Bu.
Di Al-Mu'min ayat 23 sampai 24 ibu-ibu nggih, nek jenengan ingin melihat kata Haman di Al-Qur'an nggih bisa dilihat nanti Bu. Nah, kemudian orang yang tidak sholat akan dikumpulkan dengan sinten iki Bu? Umayyah nih, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah pemiliknya Bilal bin Rabah. Dialah yang menyiksa Bilal. Ketika Bilal masuk Islam, dia yang menyiksa Bilal. Tuannya Bilal namanya sinten Bu? Umayyah bin Khalaf. 1, 2, 3, 4 orang ini semuanya penghuni neraka. Jadi orang yang dia tidak sholat, maka dia diancam akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir, tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Bu nggih. Ini ancaman Bu. Maka sering kita ulang-ulang nggih, orang yang mudah meninggalkan sholat ini sangat berbahaya. Dan hari ini banyak orang-orang yang mudah meninggalkan sholat. Jadi manten malah ora sholat, mantu malah ora sholat, wisuda malah ora sholat, ngelembur piknik malah ora sholat. Enten Bu? Enten badan? Mana orangnya Bu? Tak kenalan saya. Disote Mas, nek rawo Mas. Jangan Bu nggih, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat Bu. Kan kita dulu pernah sampaikan Bu nggih, ulama sepakat orang yang dia merampok, orang berzina, orang yang memperkosa, orang yang korupsi, orang yang merampok, membegal masih muslim, masih mukmin. Tapi orang yang dia meninggalkan sholat, maka ulama berbeda pendapat. Apakah sudah murtad atau masih kafir? Karena orang yang merampok, orang yang membegal, orang yang memperkosa, orang yang korupsi, mereka telah merampas hak manusia, hak makhluk. Tapi orang yang dia tidak sholat, dia telah merampas hak Allah. Jelas sih? Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak sholat dosanya lebih gede, lebih besar, lebih buruk daripada orang yang berzina, minum khamr, membunuh LGBT, memperkosa, judi, mabuk, teler dan sebagainya Bu. Dan jenengan punya tetangga pelacur, menyembeli ayam, sembelihannya halal. Jenengan punya tetangga perampok, nyembeli bebek halal. Jenengan punya tetangga koruptor, nyembeli entok halal. Jenengan punya tetangga preman, mabuk atau penjudi, nyembeli sapi halal. Tapi kalau jenengan punya tetangga yang tidak pernah sholat, lalu dia menyembeli ayam, nyembeli bebek, ini untuk hati-hati, jangan dimakan sembelihannya. Kenapa? Karena sembelihan orang yang murtad itu bangkai najis, tidak boleh dikonsumsi Bu. Jelas sih? Maden. Jadi kan punya tetangga perampok mati, ada maling mati, ada begal mati, ada pelacur mati, masih muslim, masih mukmin. Jenazahnya masih kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita doakan, kita makamkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau dia tidak pernah sholat Bu, nah ini yang statusnya tadi nggih, untuk hati-hati orang yang tidak pernah sholat kalau mati tidak usah disolati Bu. Jelas sih? Maten Bu. Ada orang terkadang aneh Bu, ketika teman-temannya yang mabuk dia merasa lebih baik, padahal dia nggak sholat dulu. Ketika dia melihat koruptor ya. Ketika dia melihat seorang koruptor korupsi, dia merasa lebih mulia, padahal dia nggak sholat, padahal anaknya nggak sholat, mantune ya ora sholat. Ketika dia melihat tetangganya mungkin memperkosa, tetangganya nyolong, tetangganya mabuk, dia merasa lebih baik, padahal dia nggak sholat. Manten Bu, makanya hati-hati nggih, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat nggih. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, yang pertama bertaubat. Masih ingat Bu nggih? Ada dua berapa Bu? Ada dua macam nggih orang yang tidak sholat nggih. Yang pertama Bu, ya kayaknya pernah ini Bu. kayaknya pernah ini. Orang yang tidak sholat ada dua macam. Yang pertama dia tidak sholat karena sengaja ora sholat. Dia sehat, dia mampu, dia kentang, dia yang sengaja ora sholat. Jelas sih? Mungkin waktu masih SMA, waktu masih kuliah, waktu masih muda, waktu masih gadis, dia sengaja tidak sholat. Jelas sih? Sekarang sudah usia 50, 45, 60, piye Pak solusinya Pak? Yang pertama jenengan taubatan nasuha, taubat yang serius, taubat yang sungguh-sungguh Bu. Jelas sih? Dan seperti ini pendapat yang kuat, tidak bisa dikodok.
Itu hukuman bagi jenengan, hukuman bagi orang yang dia sengaja meninggalkan sholat. Yang pertama bertaubat, yang kedua adalah menyesal, yang ketiga adalah jangan diulang, yang keempat memperbanyak sholat-sholat sunnah. Betul Bu? Yang kedua orang yang dia tidak sholat tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah lupa, lali ya Mas. Lali ya. Ini enggak dosa Bu, lali kok. Tidak dosa. Yang kedua adalah ketiduran. Nah, enggak dosa enggak, tapi wajib kok qadha. Tahun 2010 si fulan lupa sholat ngasar. Kelingannya tahun 2024. Nah, misalnya Bu, maka ketika dia kelingan langsung harus diqadha. Langsung. Sholat ngasar kelingannya jam 8 malam, langsung enggak apa-apa. Orang kudu nunggu sesok, enggak harus. Lali sholat duhur kelingannya jam 12 malam, langsung. Jelas sih. Lali sholat isya kelingannya jam 9 pagi di kantor, langsung. Tidak usah nunggu nanti malam, enggak. Jelas okay? Dia mengqadha ketika dia ingat. Bu, jadi kan dulu pernah kita sampaikan nggih, qadha itu melakukan ibadah di luar waktunya. Fulanah dia ketika Ramadan dia haid, kemudian dia tidak puasa. Lah bulan Syawal dia mengqadha. Berarti dia puasa Ramadan dilakukan di bulan Syawal. Poso Ramadan tapi dilakoni di bulan Syawal. Namanya qadha, ibadah di luar waktunya. Ngoten nggih Bu. Tapi kalau di dalam waktunya namanya ada. Jelas nggih? Ada itu lawannya qadha. Ngoten Bu. Lupa atau ketiduran Bu, ini kan tidak sengaja, maka harus diqadha ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ibu-ibu baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang puasa dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kemudian yang keempat, Bu, orang yang berpuasa, sholat ya Allah Bu. Orang yang sholat ibu-ibu, maka akan dihapus dosa-dosanya Bu. Akan dihapus dosa-dosanya Bu. Ini Bu nggih dalil Bu. Terkadang amal soleh itu bisa menghapus dosa seseorang meskipun dia tidak bertaubat. Contoh. Dalil yang sangat kuat, ada orang yang dia berbuat dosa besar, dia nggak bertaubat, tapi dengan amal solihnya dosanya diampuni oleh Allah. Contohnya adalah pezina. Contohnya adalah wanita yang melakukan zina, dia pelacur gitu, lalu memberi minum anjing gitu. Dia melacur, mungkin dia namanya pelacur kan, mungkin dia berzina berkali-kali, mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali. Akhirnya dia memberi minum anjing, akhirnya Allah mengampuni dan dia tidak bertaubat lu. Berarti amal solihnya bisa menyebabkan dosa-dosanya diampuni meskipun dia tidak bertaubat. Jelas bagaimana? Jadi terkadang Bu, amal soleh itu bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Bu, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah nggih, bahwa Nabi kita Muhammad pernah bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutuni ba al kabair. Hadis Muslim. Sholat yang kita lakukan, sholat duhur, asar, maghrib, isya, ibu-ibu, dan sholat Jumat yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita lakukan, itu bisa menghapus dosa-dosa selama kita meninggalkan al-kabair, yaitu dosa besar. Nanti Bu, contoh, si fulan si fulan jam 9 pagi dia maksiat, jam 11 siang maksiat, lalu dia sholat duhur. Insya Allah dengan sholat duhur itu dosa yang dia lakukan jam 9 tadi sama jam 11 diampuni oleh Allah.
Bar sholat duhur jam 1 siang sholat maksiat meneh, misalnya nonton drakor. Misalnya ibu nonton drakor. Jam 1 siang dia nonton drakor. Lalu dia sholat asar. Insya Allah sholat ngasarnya bisa menghapus dosa-dosa dia ketika dia melihat film drakor. Jelas sih. Bar sholat ngasar maksiat meneh. Maksiatnya misalnya apa ibu? Ngomeli suami. Nah itu ngomeli suami. Lalu dia sholat maghrib, maka insya Allah sholat maghribnya bisa menghapus dosa-dosa dia mengomeli suami. Bar maghrib maksiat meneh apa misalnya zalim sama anak-anak misalnya, nanti lalu dia sholat isya. Sholat isyanya insya Allah bisa menghapus dosa-dosa dia ketika dia mendolimi anaknya. Jelas bu? Baru sholat isya dia dosa meneh, misalnya apa bu? Nonton film India. Lalu dia sholat subuh, insya Allah sholat subuh nanti dia dosa-dosanya dia tadi nonton film India akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bu, dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Kata ini ibu, ini bu janji dari Nabi, bu, okay? Janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu. Jadi ngeten begitu saya bu. Allah itu punya nama As-Syakur. Allah punya nama As-Syakur, zat yang pandai bersyukur. Allah itu zat yang mudah, gampang, enteng untuk memberi balasan kepada hambanya yang beramal solih. Allah punya nama As-Syakur, zat yang mudah, gampang, ringan, enteng untuk memberi balasan kebaikan kepada hamba-hambanya yang beramal solih. Nah, balasan Allah itu sangat banyak bu. Allah itu balasannya bermacam-macam. Terkadang bu, terkadang Allah itu terkadang balasannya berupa ampunan seperti tadi ini. Barang siapa yang dia sholat bla 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 mendapatkan balasan berupa ampunan. Maksudnya bu, di sini Nabi nggak bilang barang siapa yang dia sholat maka mendapat bidadari, enggak. Barang siapa yang dia sholat akan mendapatkan surga mendapatkan sungai susu di surga, enggak. Barang siapa yang dia sholat maka mendapatkan makanan lezat di surga, enggak. Nabi bilang mendapatkan ampunan. Dan bu, kita jenengan bu, kalau sudah diampuni oleh Allah bu, pasti masuk surga bu. Saya tak ulang-ulang nih, kenapa sih seseorang itu kok terhalang masuk neraka? Karena dosa. Kata Ibnul Qayyim, surga itu kan darut tibi, negeri yang suci, negeri yang bersih. Maka seseorang kalau masih kotor, masih najis, ya nggak bisa masuk surga. Agar kita bisa masuk surga harus dibersihkan, harus disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten ibu-ibu. Dan orang yang dimasukkan ke dalam surga otomatis dia mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti satu paket bu, ridho Allah, surga Allah, rahmat Allah, sama ampunan Allah. Dan para sahabat mereka mendapatkan empat-empatnya. Para sahabat itu mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bermaksiat, zina berkali-kali, Allah mengampuni, beres, selesai, tempatnya surga. Ada orang zina, mabuk ribuan kali, Allah mengampuni, tempatnya di surga bu. Jelas sih? Maka yang sangat kita harapkan tatkala kita mati adalah rahmat dan ampunan dari Allah. Maksiat segede apapun, sehebat apapun, Allah mengampuni, selesai. Kecil enteng bagi Allah bu. Nah sebaliknya, kalau maksiat kita sekecil apapun, seremeh apapun, sesedikit apapun, seringan apapun, kalau nggak diampuni, tempatnya ya di neraka. Jelas sih? Mungkin cuma riba 1%, nah mungkin cuma ngincipi cong yang 1 sendok misalnya mungkin zina sekali, hati-hati mas, nggak diampuni neraka. Maka ketika kita berbuat maksiat segede apapun jangan berputus asa. Ketika yang kedua kita tidak boleh meremehkan, menganggap enteng dosa tadi, karena dosa sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun,
kalau tidak diampuni oleh Allah tempatnya di neraka. Bu, maka salah satu cara agar Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah dengan cara kita rajin, giat, semangat untuk mendirikan sholat, ibu-ibu. Oke. Dan sholat kan bermacam-macam, oke. Bu, bermacam-macam. Jadi bentuk balasan Allah banyak, ampunan, surga. Barang siapa yang dia haji mabrur mendapatkan surga. Jadi di sini balasannya berupa surga. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa Syawal mendapatkan pahala, mendapatkan balasan apa, Bu? Tadi seperti puasa wajib sebulan penuh, balasan dari Allah. Setahun. Di sini Nabi nggak bilang barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian puasa Syawal mendapatkan bidadari, enggak. Nabi nggak bilang mendapat bidadari, mendapatkan sungai susu, enggak. Nabi bilang mendapatkan pahala wajib, pahala puasa wajib setahun penuh. Ini termasuk balasan dari Allah, Bu. Jadi Bu, Allah itu balasannya banyak, Bu, bentuknya banyak, nggih. Ampunan tadi, nggih, rahmat Allah, surga Allah, pujian Allah, sanjungan Allah, surga Allah, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, dan seterusnya. Kemudian, Bu, maka semangat untuk mendirikan sholat, ibu-ibu. Kemudian yang kelima, Bu, orang yang dia mendirikan sholat akan dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Orang yang sering sujud maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Banyak sujud sama dengan banyak apa, Bu? Surat Al-Alaq ayat terakhir, ayat 19. Wasjudu waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Orang yang sering sujud berarti dia otomatis sering sholat, Bu. Terutama sholat sunnah, kenapa? Kalau sholat wajib kan nggak bisa ditambah. Jadi kan hari Ahad nih nganggur, kentang kiang sehat, duit yang oke, bahagia gembira. Jadi kan pingin sholat subuh 10 rakaat boleh? Nggak bisa. Jadi kan pingin nambah sholat duhur 10 rakaat boleh? Nggak bisa. Yang kita bisa nambah itu sholat sunnah. Jenengan hari Ahad, Bu, nganggur kentang kiang sehat ganggas waras, jam 7 pagi sampai jam 11 siang sholat, boleh nggak, Bu? Sholat sunnah boleh. Sholat pempir Pak saki-aki boleh, namanya sholat sunnah mutlak. Pernah mengamalkan, Bu? Dereng ya, kapan-kapan mungkin sempat, Bu, sekali-kali dicoba, Bu. Ya kan sering tak ulang-ulang mungkin bisa, Bu. Kalau bisa itu semua jenis, semua macam, semua varian bentuk ibadah dalam Islam pernah kita lakukan. Haji pernah, umrah pernah, korban pernah, akikah pernah semua. Sholat mayit pernah, Mas. Sholat gerhana pernah, sholat istisqa pernah, sholat duha pernah semua. Nek saged. Kini ya umrah, Mas, ra di duit. Ya wis sabar. Ini begini yuk kaji, Pak, tapi ranti duit ya sampai nek mampu. Jelas, Bu, semua jenis varian ibadah dalam Islam nek saged pernah kita lakukan meskipun sekali. Wakaf pernah, saling gitu. Lagi, Bu, menghatam Quran pernah, dan ya semua, zikir pernah, sholawat pernah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir pernah semua. Nah, ini bagus, Dan, Bu, semua jenis puasa pernah, puasa Senin pernah, Kemis pernah, Syawal pernah, Arafah pernah, Muharram pernah, semua apa pernah. Dan, Bu, nek saged. Nah, kita kalau ingin dekat sama Allah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sujud, berarti otomatis sholat, memperbanyak sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, Bu. Tadi begini, sakit, Bu, nek jenengan pingin sholat seperti Nabi, Bu, berarti sehari semalam berarti 40 rakaat. Nabi punya kebiasaan, sehari semalam yang pertama sholat fardu. Pinten, Bu? Berapa rakaat, Bu? 17. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17 rakaat. Yang kedua, Nabi kita Muhammad punya kebiasaan sholat sunnah malam. Pinten, Bu? 8 plus 3 berarti 11.
Nabi kita Muhammad punya kebiasaan sholat sunnah rawatib pinten Bu? 12. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 17 plus 11 plus 12 pinten? Matematikanya 17 plus 11 plus 12 pinten Bu? 40. Jelas Bu nggih? Jadi 40 rakaat sehari semalam nek kita ingin seperti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngoten niku Ibu. Ya kalau mampu nggih, kalau nggak mampu ya sudah semampu kita. Yang penting sholat fardu jangan sampai ditinggal. Ngoten Bu. Syukur-syukur tadi Bu nggih sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Niki nek sakit ojo nganti keri Bu, iman banget. Sholat sunnah qobliyah subuh sama sholat sunnah witir. Nek sampai bolong ya kebangetan. Ngantuk ya Pak, yo tahas dilo lah. Ngoten nggih. Kalau nggak mampu 3, 1 nggak apa-apa. Yang penting setiap malam sholat witir. Sampai kapan Bu? Sampai mati. Ngoten Bu. Ya syukur-syukur nambah nggih, nambah sholat sunnah qobliyah asar ada nggih 4 rakaat Bu. Sholat sunnah qobliyah maghrib ada 2 rakaat meskipun tidak muakkadah nggih. Nek pas ya longgar sempet ngoten Bu. Sambil nunggu azan, sambil nunggu iqamah ngoten. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlaq, sholat sunnah istikharah, banyak sholat. Banyak jenis-jenis sholat Bu. Katanya banyak varian sholat nggih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah bersabda Bu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Hadis Muslim. Kata Nabi, kondisi keadaan seseorang itu paling dekat sama Allah adalah tatkala sujud. Jadi Bu, kondisi kita paling dekat sama Allah itu ketika sujud. Maka kata Nabi, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ngoten Bu. Semua sholat sunnah, sholat wajib, nggih, semua sholat sujud pertama, kedua, ketiga, pokoknya semua ketika sujud sholat itu diperintah untuk memperbanyak doa. Sebagian orang itu kadang memperlama sujudnya atau memperbanyak doa hanya sujud terakhir Bu. Ini kurang tepat nih Bu, kurang tepat. Jadi sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir sama memperbanyak. Terutama ketika kita sholat sendiri. Nah imam jangan, nanti kasihan makmum. Ketika kita sholat sendirian kita memperbanyak doa. Kata nih Ibu. Kalau kita mungkin belum bisa ke Raudhah Bu, mungkin kita belum bisa umroh, kita belum bisa doa di sofa, kita belum bisa doa di marwah, kita belum bisa doa di mana Bu, Arafah, padang Arafah, kita nggak punya duit, kita belum bisa doa di multazam, kita belum bisa doa di depan Ka'bah karena nggak punya duit, nggak usah disesali. Ada kondisi-kondisi yang mustajab. Di antaranya adalah ketika kita sujud. Ngoten Bu nggih? Sujud nggih. Baik. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah, salah satu caranya adalah memperbanyak sholat. Dan memperbanyak sholat maknanya adalah memperbanyak sholat sunnah, karena sholat wajib tidak bisa ditambah. Ini Bu. Kemudian yang berikutnya Bu, dan ini mungkin saya Bu, sujud sama ruku itu ciri khas umat Islam. Coba jangan lihat Bu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, apakah mereka itu ada ibadah yang bentuknya sujud ruku? Tidak ada. Yahudi Nasrani itu kan ibadahnya doa, dongo, itu ibadah mereka. Tidak ada ibadah yang bentuknya sujud, tidak ada ibadah yang bentuknya ruku. Nah kita syukuri nggih, kita punya ibadah yang spesial yaitu ruku dan sujud kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu sujud dan ruku itu hanya untuk Allah. Tidak boleh kita sujud kepada makhluk, tidak boleh kita sujud kepada manusia, termasuk tidak boleh ruku kepada manusia. Makanya cerita ulang-ulang mungkin jenengan kita Bu, kalau lewat orang tidak usah apa Bu namanya Mas? Ini buatan barang Bu, kita lewat orang samping ini nggak boleh Bu. Ada namanya rukuk minimalis.
Nah, ini nggak boleh. Rukuk minimalis ini hanya untuk Allah, Bu. Masih ingat nggih rukuk minimalis, Bu? Apa cirinya, Bu? Rukuk minimalis itu ketika tangan kita nyentuh apa ini? Dengkul. Namanya rukuk minimalis. Ada rukuk minimalis, ada rukuk idealis. Rukuk minimalis ini hanya untuk Allah. Maka ketika kita lewat di depan orang tua, di depan guru kita, di depan Pak RT, Bu RT, Bu nggih, nggak boleh kita sampai membungkukkan badan sampai derajat rukuk. Jadi nggih, rukuk minimalis itu ketika tangan kita nyentuh ini loh, Bu. Ini namanya rukuk minimalis. Ini tangan nyentuh dengkul berarti ini rukuk minimalis. Berarti kalau sampai segini ini malah melebihi toh, Bu. Beda, ini nggak boleh. Ya, kita lewat Pak RT, lewat Pak Lurah mungkin, Pak dari Langkung. Nah, itu sudah baik, cukup. Atau mungkin ya mungkin sedikit lah nggih dari Langkung, Pak. Nggak apa-apa. Nuwun sewu, nggih pangapunten, nggak apa-apa. Tapi jangan apa tadi, Mas? Bungkuk-bungkuk, ngeten jangan. Jelas nggih, karena sujud dan rukuk itu hanya hak Allah, hanya milik Allah, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan anak-anak kita, santri-santri kita, ibu-ibu. Ustaz, kalau sungkeman bagaimana ya, Ustaz? Sungkeman itu bentuknya bagaimana, Bu? Kalau sampai derajat rukuk nggak boleh nggih, apalagi sujud. Kalau sampai derajat rukuk sungkeman mboten pareng, Ibu. Ngeten Ibu. Terkadang kita itu ingin berbakti kepada orang tua pakai perasaan, Bu. Islam sudah memberikan aturan, nggih. Banyak cara kita bisa berbakti kepada orang tua, Bu. Salah satu yang paling afdol adalah banyak mendoakan. Ngoten, Bu. Jenengan kita sungkem, tapi nggak pernah mendoakan kanggo apa, Mas? Lebih banyak mendoakan begitu, Bu. Doakan ben sehat, diberi hidayah, diberi kelancaran ini itu, diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Lebih baik daripada sungkem tapi nggak pernah ngasih hadiah. Gitu. Kasih hadiah orang tua, kulkasnya dipenuhi, kayak gelang emas, malasan apa nggih? Daripada sungkem ratau ngasih hadiah. Teko nggawa kongguan siji, mulai nggo beras sekarung. Ngoten nggih. Doakan, Bu. Tanda ciri jenengan cinta orang tua adalah dengan memperbanyak mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalau jenengan cinta sama pahlawan-pahlawan kita, ya didoakan. Bukan malah membuat patung, membuat apa itu, Bu? Apa itu namanya, Mas? Patung-patung di perempatan, enggak, Ibu. Doakan. Didoakan kebaikan. Yang keenam, ibu-ibu, orang yang sholat akan mendapatkan jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Nah, ayat ini ditafsirkan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang, ya. Jadi surat Toha ayat 14. Kemudian ditafsirkan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi orang yang dia rajin sholat, insya Allah hatinya tenang. Hatinya tidak gelisah, Bu. Dia punya tempat untuk bersandar ketika ada masalah, ketika ada ini, ada itu. Namanya kehidupan, Bu. Namanya hidup pasti punya masalah, Bu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman seperti ini, Bu. Barang siapa yang dia sholatnya rajin, maka akan sehat terus. Nggak ada. Barang siapa yang dia sholatnya rajin, mengajinya rajin, zikirnya rajin, baca Quran rajin, maka dia tidak pernah dicaci maki orang. Dia hidupnya lancar terus, sehat terus, senyum terus, bahagia terus. Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu, Bu. Jadi kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, kok malah kecelakaan, misalnya naudzubillah, mungkin sakit, itulah kehidupan dunia, Bu. Karena gini, Bu, kalau kita semakin rajin sholat, rajin ibadah, kok nanti rezekinya lancar terus, karirnya lancar terus, dagang mesti untung, ya nanti orang rajin ibadah semua. Gimana, Bu? Iya toh, Bu.
Barang siapa yang dia tidak sholat mesti keblangsak. Ya nanti wong dewedine takutnya sama keblangsak itu. Dan Allah nggak mau seperti itu. Allah itu maunya adalah Bu, agar kita itu percaya sama dalil atau tidak. Bukan dengan bukti. Contoh. Nabi kita Muhammad telah menjelaskan adanya siksa kubur. Dan ini perkara gaib. Syiah nggak percaya dia dengan dalil Nabi, dengan hadis Nabi, dia nggak percaya. Suatu hari mungkin dia di kuburan Bu, dia melihat ada orang yang baru dikubur 3 hari atau 1 hari gosong. Akhirnya dia percaya dengan siksa kubur. Pertanyaan Bu, orang seperti ini sebenarnya percaya sama dalil apa dengan fakta? Fakta. Dan Allah nggak suka seperti itu. Allah itu maunya kita itu percaya sama dalil, bukan dengan fakta kenyataan Bu. Jadi Bu, kalau kita punya masalah, punya problematika hidup Ibu, kita berusaha segera sholat. Dan ini kebiasaan Nabi. Nabi ketika punya masalah, Nabi langsung sholat untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten Ibu. Yang ke-7 Ibu, yaitu masuk surga Bu. Minum Mas ya. Orang yang sholat Bu dijanjikan oleh Nabi surga Bu. Hadis dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam menginap di rumah Nabi. Fa'ataituhu biwaldu'ihi wa hajatihi. Dan aku ketika bermalam menginap di rumah Nabi itu saya melayani kebutuhan Nabi. Mengambil air wudhu Nabi, mungkin mengambil sandal Nabi, membawa ini Nabi, melayani kebutuhan Nabi. Faqala li Bu, setelah pagi hari selesai melayani kebutuhan Nabi, maka Nabi bersabda, sal, mintalah sesuatu kepadaku. Kata dia, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Nabi, mintalah kepadaku. Kata dia, ya Rasul, aku ingin minta satu, apa? Bisa menemanimu di surga Bu. Bisa menemanimu di surga. Qala au ghairu dzalik. Rano liyane piye le? Ngoten Bu, rano liyane. Ini permintaan yang berat Bu. Ini permintaan yang berat. Menemani Nabi di surga kan tidak perkara ringan Bu nggih. Nabi tentu surga paling tinggi. Apa enggak ada yang lain? Ngoten lho Bu. Kultu kata dia, huwadza, enggak itu saja ya Rasul. Itu saja pokoknya. Qala kata Nabi, fa inni ala nafsik bikasratis sujud. Nek ngono, kalau begitu bantu aku dengan cara kamu memperbanyak sujud alias sholat sunnah. Di sini Bu nggih, orang yang dia gemar sholat sunnah, memperbanyak sujud kepada Allah, maka dia mendapatkan mendapatkan janji berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Bu, dari Tsauban, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birni bi amalin a'maluhu yudkhilani Allahu bihil jannah. Ya Rasul, tolong berikan aku kabar, informasi amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Faqala Rasul, alaika bikasratis sujud lillahi, yaitu kata Nabi, hendaklah kalian kamu memperbanyak sujud alias sholat sunnah karena Allah. Ngoten Bu. Jadi Bu nggih, salah satu cara agar kita bisa masuk surga adalah dengan cara memperbanyak sujud alias sholat sunnah Ibu-ibu. Ngoten Bu. Dan kalau kita sudah masuk surga Bu nggih, apapun yang kita minta pasti keturutan. Ngoten Bu nggih. Yang ke-8 Bu, biar rampung niki Bu insyaallah nggih. Orang yang sholatnya bagus, maka bangunan agamanya menjadi sempurna. Bangunan agamanya menjadi sempurna Ibu-ibu.
Kata Nabi nggih, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, rasul amri al-islamu, pokok segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Di sini Bu, kita punya bangunan Islam nggih yang dikenal dengan rukun Islam. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Syahadat ini ibarat pohon seperti akar nggih. Ibarat bangunan dia seperti pondasi. Yang kedua salat. Salat ini dia tiang tadi nggih, wa amuduhu as-shalah. Jadi misalkan kita punya punya rumah nggih, punya rumah Bu. Syahadat itu ibaratnya adalah pondasi. Tiangnya adalah sholat. Ada dua tiang. Yang pertama tiang utama namanya soko guru. Okay? Ini adalah sholat wajib, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua tiang-tiang tambahan, cagak-cagak tambahan, yaitu sholat sunnah, duha, witir, tahajud, okay? Tarawih, sholat hari raya, sholat ini sholat sunnah. Tiang Bu. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu kan dia fungsinya untuk membersihkan, gitu kan. Zakat fitrah membersihkan jiwa. Zakat mal membersihkan harta yang tersisa. Maka ibarat rumah Bu, zakat itu dia pembersih. Mungkin dia ventilasi jendela, mungkin dia toilet, mungkin dia ada AC-nya, ada WC-nya, mungkin ada kamar mandi dan seterusnya Bu. Ada Bu rumah mewah Bu, tapi nggak ada pintu. Pripun? Ada rumah mewah tapi nggak ada WC, pripun? Nah, kayak enak Bu, ada rumah mewah tapi nggak ada jendela, ya sumuk, panas Bu, nggak ada ventilasi, nggak ada AC, nggak ada kipas, sumuk, nggak ada toilet, sumuk Bu. Nah, maka zakat Bu. Yang keempat puasa. Kata Nabi, asyamu junnatun, puasa itu dia junah itu apa itu Mas? Perisai ya, tembok berarti tembok. Yang kelima haji. Haji itu ibaratnya seperti atap. Ya, makanya Bu, filosofi orang Jawa, kalau dia sebelum haji pakai songkok ireng, kalau dia pulang haji pakai baju putih. Atapnya ganti Bu. Jelas ya, ini bangunan yang sudah sempurna. Ngoten nggih. Jadi syahadatnya oke, kuat, pondasinya tauhidnya kuat. Kemudian sholatnya rajin, berarti tiang-tiangnya kuat, tiang-tiang utama dan tiang-tiang tambahan. Dia selain sholat fardu, dia juga sholat sunnah. Kemudian dia juga zakat tadi, toiletnya, WC-nya, ventilasinya, rumahnya indah. Apa namanya Bu? Nyaman dipakai, bersih gitu. Kemudian dia puasa. Ini berarti temboknya sempurna. Yang terakhir adalah haji, atapnya juga sempurna. Orang yang sudah melakukan 5 ini berarti ibarat bangunannya sudah sempurna. Ngerti nih Ibu? Tapi kalau dia belum haji Bu, ya seperti rumah yang belum punya atap. Udanan isih kudanan, panas masih kepanasan. Di sini ada yang belum haji Bu, angkat tangan Bu. Oh, salah pertanyaan kata, berarti salah pertanyaan. Siapa yang sudah haji? Nah itu. Kalau belum haji nanti banyak nggih. Tapi kalau sudah haji mungkin sedikit nggih. Semoga Allah memudahkan kita untuk pergi haji Bu nggih. Amin ya robbal alamin Ibu. Itu karunia kok Bu nggih, itu karunia Bu. Ada orang buka terkadang umroh tiap bulan ada Bu. Bolak-balik. Saya kemarin dengar nggih orang Klaten atau mana Bu, dia itu haji sudah sekitar 23 kali. Ini mungkin haji yang ke-24 karena dia pembimbing. Nggih. Ini mungkin yang ke-24 masuk berita kemarin nih. Klaten atau mana itu? Karena Allah mudahkan nggih. Jenengan sampun Mas? Belum nggih. Kalau belum haji Bu nggih, ya nabung, mungkin nabung nggih. Semampu kita Bu nggih. Yang penting nabung Bu. Soal nanti mangkat orang mangkat itu bukan di luar kemampuan kita. Yang penting ada niat usaha untuk nabung. Buka rekening, kita beli kursi Bu nggih. Baik Bu. Jadi orang yang sholatnya rajin Bu, maka bangunan agamanya sempurna. Apalagi tadi nggih zakatnya, puasanya, hajinya nggih. Kemudian yang ke 9 Bu nggih,
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, dicintai oleh Allah karena melakukan amal wajib nggih. An Abi Hurairah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Bu, dari Allah. Berarti ini hadis qudsi nggih. Hadis ini dari Allah. Nabi meriwayatkan dari Allah. Berarti ini hadis qudsi. Ngoten Bu. Qala Allah taala, Allah berfirman nggih, Allah berfirman. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidak ada amalan yang bisa mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku paling cintai kecuali dengan amalan fardu, Bu. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, Bu, salah satu caranya adalah dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah fardu, terutama adalah sholat fardu. Ngoten niki, Bu. Ada dua perintah, Bu nggih, perintah wajib dan perintah sunnah. Perintah wajib lebih kita utamakan daripada perintah sunnah. Makanya Bu, ada namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Kita lebih mengutamakan sholat fardu daripada sholat sunnah. Misalnya kita, Bu, matahari terbit jam 6 kurang seperempat, terbit matahari jam 5 lebih 45. Jelas nggih? Ibu-ibu bangun, misalkan kesiangan, namanya orang nggih, baru kekeselan, jenengan bangun jam 6 kurang pinten Bu, misalnya 20 menit. Berarti kurang 5 menit matahari terbit. Kalau jenengan nanti ke belakang, kita wudhu ini itu persiapan ini itu nanti keluar waktu. Jelas ya? Maka Bu, pertanyaan Bu, jenengan lebih baik sholat subuh langsung apa sholat sunnah qobliyah subuh dulu? Kurang 5 menit terbit matahari. Kalau jenengan nanti sholat sunnah qobliyah subuh, nanti jenengan sholat subuh malah di luar waktu subuh. Pertanyaan, jenengan lebih baik sholat sunnah qobliyah subuh dulu baru sholat subuh apa langsung sholat subuh? Langsung sholat subuh. Tadi karena kalau jenengan sholat sunnah qobliyah subuh dulu, nanti jenengan sholat sunnah, nanti sholat fardunya malah di luar waktu. Ngoten Bu. Lah nanti jenengan sholat sunnah qobliyah subuhnya diqodho. Boleh diqodho di waktu duha. Jam 6:30, jam 7 boleh Bu. Termasuk sholat witir juga boleh diqodho. Lah sih, kalau lupa ngoten Bu. Tapi dengan syarat Bu, dengan syarat kita boleh mengqodho sholat witir, boleh mengqodho sholat sunnah qobliyah subuh kalau sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau nggak biasa ya jangan Orang nggak pernah sholat sunnah witir, tiba-tiba jam 9 malam pengen sholat witir, pagi jam 10 pagi pengen sholat witir, qodho nggak jangan. Karena nggak biasa. Tapi kalau sudah tiap malam sholat witir, suatu hari ketiduran kesiangan, mungkin nggak? Ya mungkin, maka diqodho. Diqodho di waktu duha Bu, karena sholat witir kan ganjil dan ganjil itu tidak ada di sholat siang, maka nanti jenengan sholat witirnya ganjil tapi digenapkan. Paham mboten Bu? Nggih, jenengan terbiasa sholat witir 3 rakaat. Tiap malam 3 rakaat. Suatu hari kesiangan, tangi-tangi subuh, ya sih. Nah nanti jenengan ketika sholat waktu duha, jenengan melakukan sholat witir 3 rakaat. Jelas sih. Karena itu siang hari, maka nggak ada ganjil Bu, maka digenapkan menjadi 4. Jelas Bu nggih? Karena sholat ganjil itu hanya di malam hari. Sedangkan di siang hari tidak ada sholat ganjil. Maka nanti jenengan sholat witirnya seperti kebiasaan 3 rakaat dan nanti digenapkan, berarti menjadi 4. Nanti nih Ibu, sholat wajib ada, sholat fardu ain ada, sholat fardu kifayah ada nggak Bu? Ada, seperti sholat jenazah, sholat sunnah muakkad.
niat itu nganu Bu, niat itu ilmu. Nggih, niat kan di hati Bu nggih. Allah Maha mengetahui. Ngeten Bu, niat itu kan mengamalkan amal yang kita sadar, kita paham, kita tahu. Itu namanya niat nggih. Sudah kalau kita sudah paham tahu, itu otomatis Bu. Itu otomatis. Kalau dilafalkan ya sulit nggih, usolli. Angel malah itu sulit. Ngeten. Dalam Bu. Oh boleh boleh dua-duanya Bu nggih. Boleh dua-duanya nggih. Boleh dua atau tiga atau tadi 4 nggih berarti nggih. Boleh. Jadi ada sholat wajib ain, ada sholat wajib kifayah, ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkadah Bu. Berarti ada 4 status Bu. Sholat itu ada 4 status. Ada sholat wajib ain, ada sholat wajib kifayah, sholat jenazah, ada sholat sunnah muakkadah seperti sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir, sholat sunnah apa lagi Bu? Hari raya, nggih pendapat sebagian ulama, sholat sunnah qabliyah subuh dan yang lain. Yang keempat ada sholat sunnah ghairu muakkadah. Jadi ada 4 status dalam sholat fardu ain, sholat fardu kifayah, sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah ghairu muakkadah. Seperti sholat sunnah qabliyah maghrib, itu sholat sunnah ghairu muakkadah. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, itu sholat sunnah ghairu muakkadah. Tidak ditekankan, disunahkan tapi tidak ditekankan. Ada puasa wajib Bu, puasa wajib nggih, puasa Ramadan nggih, termasuk puasa nazar, puasa kafarat nggih Bu, termasuk mungkin puasa wajib yang lain seperti orang yang haji tamattu, kemudian dia tidak punya duit untuk membeli kambing, dan nanti dia wajib diganti dengan puasa. Jelas Bu nggih? Kemudian Bu ada puasa sunnah nggih, puasa sunnah banyak nggih, Syawal, Arafah dan seterusnya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Contoh Bu, sedekah wajib Bu, 1. Sedekah wajib. Zakat nggih. Allah menamakan zakat dengan sedekah. Tapi sedekah wajib. Yang kedua nafkah, juga sedekah wajib. Suami memberi nafkah sama istri wajib. Orang tua memberi nafkah anak wajib, sedekah. Sedekah wajib, ngoten Ibu-ibu. Makanya seseorang lebih mengutamakan nafkah anaknya, istrinya daripada orang lain, Bu. Bu, siapa Bu orang yang pertama kali harus kita beri nafkah Bu? 1. Siapa orang yang pertama kali harus kita nafkahi sinten? Dalam sinten? Diri sendiri. Ya, ngoten Bu. Orang yang pertama kali wajib kita nafkahi diri sendiri dulu Bu. Jelas ya. Yang kedua ini Bu, ini urutan. Yang kedua istri, yang ketiga anak, yang keempat baru orang tua Bu. Jadi begini Bu, dalam masalah nafkah orang tua sama istri lebih dulu istri. Jadi contoh, misalnya contoh, ada seorang laki-laki dia hanya punya 2 roti. Jelas ya. Di situ ada dirinya, istrinya sama ibunya. Jelas ya, hanya 2 roti. Maka dalam Islam 2 roti ini yang berhak pertama siapa? Diri sendiri. Kedua istri. Ketiga nggih Bu, dalam masalah nafkah Bu, dalam masalah nafkah itu orang tua itu sama istri lebih utama istri. Jelas sih. Tapi kalau dalam masalah ketaatan, nah orang tua didulukan. Ada seorang suami, istrinya nyuruh nganter pengajian, ibunya juga nyuruh nganter ke pasar, didulukan ibunya. Jelas bagaimana? Kalau dalam masalah ketaatan, seorang laki-laki lebih mengutamakan ibu. Tapi kalau dalam masalah nafkah, lebih mengutamakan istri daripada orang tua. Maksudnya ibu-ibu. Kemudian Bu, ini ada sedekah wajib nggih, sedekah wajib. Ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Jadi ada sedekah wajib, tadi nggih nafkah sama zakat. Sedekah sunnah apa Pak? Ya sedekah sunnah berarti selain zakat dan nafkah. Memberi fakir miskin, anak yatim, gempa,
bencana alam, nggih, ada pengemis, sedekah, apalagi Bu, renovasi masjid, bangun pesantren, ini sunnah. Ngoten niki Bu. Zikir wajib Bu. Zikir wajib. Apa Bu? Adzan. Ini wajib kifayah Bu, iqamah, wajib kifayah. Zikir sunnah ya zikir pagi petang dan lain-lain Bu. Haji wajib, haji pertama, haji Islam. Umroh wajib, umroh pertama Bu, dan yang lain banyak Bu. Yang terakhir Bu, soalnya mungkin kurang ngisi lagi ya Bu, di asalam. Di asalam ya, di asalam. Yang ke-10 Bu, diangkat derajatnya oleh Allah Bu gue. Diangkat derajatnya oleh Allah Bu. Orang yang sholatnya rajin maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ngoten Bu. Yang ke-11 mendapatkan rahmat Allah bisa dilihat di surat An-Nur ayat 56. Kalau tadi nggih diangkat derajatnya ini ada di hadis Muslim Bu. Nggih, demikian Bu yang bisa kita sampaikan Bu nggih. Mungkin sering kita sampaikan Bu. Seseorang masuk surga karena apa Bu? Seseorang masuk surga karena rahmat Allah. 2. Seseorang terhindar dari neraka karena ampunan Allah. Jelas sih? Yang ketiga, seseorang akan ditempatkan di derajat surga karena pahala dia. Oleh karena itu kita butuh pahala agar kita posisi di surga tinggi. Orang masuk surga karena rahmat Allah, orang jauh dari neraka karena ampunan Allah. Orang akan menempati posisi di surga itu tingkat mana karena pahala yang kita miliki. Semakin banyak pahala maka semakin tinggi surga kita. Demikian Bu nggih, karena sudah hampir setengah 6. Soalnya maghribnya gasi ya Bu. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mungkin nanti kita akan membahas dosa besar berikutnya Bu nggih. Jadi kan Bu, kalau beli seperti ini susah, mungkin ini belinya Bu, tidak sembarang toko ada nggih, bahasa Arab niki Bu. Kalau ingin terjemahnya ada di beberapa toko. Di beberapa toko ada Bu, kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Nanti jenengan bisa membaca sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.